Saat semuanya lagi panik, BBRI anjlok puluhan persen, lu malah profit 15%. Time trading. Time trading. Kenapa tuh? Coba ceritain dulu. Ini jadi di awal aja udah langsung nonjok banget, Pak. Prediksi lu 14 Januari itu beneran berhasil, terus dia naik 15%. Netizen be like, buang aja nih BBRI, mana nyangkut, cut loss aja lah BBRI. Ini yang gue tunggu-tunggu. Semua orang bilang kayak gitu. Jadi ketika semua orang mau cut loss, ya, it's a signal untuk buy. wow. Bodoh-bodohan aja, kita nggak usah ngomong pakai time cycle dan seterusnya. Lu Ya. ngeliatin komen netizen aja, semua retail trader frustasi sama ini barang. That's the time to buy. Malah itu waktu untuk beli. Ya. 17 tahun pengalaman gue di market, bro. 18 tahun ini. Iya, benar. Ya, lu nggak bisa compare kalau lu kan baru Gua generasi corona kan. Iya. Lalu Gua baru belajar nih. Lalu tahun lu ini. bilang pakai candle itu orang trading itu orang. Karena kemarin itu, Pak. Sekarang ntar dulu. 18 tahun, bro. Oke, siap. siap Kapten. Siap. Kesimpulannya, lu kalau mau duit ini. Yes. Ini gua pajang sengaja nih 1,5 M di meja. Tiap hari gua pajang nih supaya gua tahu bahwa lu kalau mau duit ini, lu harus nungguin retail trader, retail investor itu frustasi Baru lu beli. beli. Itu tema besarnya dulu. Ya. Masuk ke detail. Oke. Kita percaya bahwa BRI itu kalau sampai tutup toko, Iya. Indonesia bangkrut. Setuju, dia Bank BUMN juga besar. BMRI, Bank Mandiri, Bank BRI, BCA. Ini Iya. 3 bank nih, catat baik-baik. Kalau sampai ini kolaps, Heeh. Indonesia bangkrut. Indonesia bangkrut. Nah, jadi Zimbabwe ini. Jadi ya sebenarnya nggak akan crash juga anyway. Sama kayak Citibank. Jadi buat teman-teman yang baru di market ya, baru itu ya 5 tahun tuh masih termasuk baru bagi gua. Waktu itu gua ngalamin waktu krisis mortgage 2007-2008. Oke. Itu yang namanya Citibank tuh hancur luar biasa. Sampai 0, doang sahamnya. Oke, Waktu itu gue masih baru kan di market kan, baru 1-2 tahun. Gue mau beli juga takut dong. Terus orang tuh bilang too big to be fail. too big to be fail, oke. Si Citi ini. Iya. Ternyata bener dong. Habis dia market recovery naik luar biasa. Tapi kok jadi kayak apa ya, Pak ya? Jadi kayak market ini ajang penipuan ya. Bagi yang nggak ngerti ya, Bagi karena yang memang nggak ngerti. supply demand demikian. Makanya Yes. dengan konsep ini tadi kita kembali ke BRI. Setiap crash besar, Oke. BRI, BCA, Bank Mandiri, 3 ya. Saya BNI itu ya oke lah, tapi dia nggak ngelit market gitu. Iya. Market kalau crash pasti ada leadernya. Sektor pasti. Misalnya sektor banking dibukulin dengan alasan apapun lah. Dihack lah, ekonomi Oh lah, iya interest benar. rate, Kemarin apapun tuh itu. BBRI rame kan. Alasan itu bisa muncul apapun. Iya. Ya. Robert Beol di celana misalnya. Terus ada orang bilang deh, ini filosofi Tionghoa dulu ya. Kalau sampai ada anjing kawin di depan bank, bank besoknya tutup. Gue baru denger tuh. Hah? Nggak pernah dengar? Nggak pernah Lu dengar. tanya bokap lu deh. Kalau ada anjing Kawin kawin di depan bank, besok tutup. Besok tutup. Karena kalau anjing kawin tuh semua ngeliat, Oke. banyak kan lihat. Iya, Terus iya, orang iya. berpikir bahwa ini bank mau di rush, mau tutup, orang pada mau ngambil duit gitu. Oh, Ceritanya begitu. gitu. Konsepnya orang tua dulu Iya, ngomongnya iya, gitu. iya. Jadi 3 bank ini adalah market leader. Dan kita percaya market itu tidak selamanya naik dan tidak selamanya turun. Setuju ya? Setuju, itu Coba setuju. setuju ya. Setuju, Di bawah ya. Mau setuju. kondisi apapun. Yes. Buat yang kolonial kan udah belajar bahwa COVID itu parah. Tapi marketnya all time high kan? Oh iya juga sih, benar. Nah, mereka kan baru ngerasain COVID. Kalau gue udah ngerasain dari subprime mortgage. Iya, Masih iya, ada iya. senior gue lagi Iya. yang ngerasain tahun 98 marketnya. Jadi Oke. kalau kita track back ke belakang, terus balik lagi ke sini, kita tahu bahwa ini saham at the Iya, end iya, juga all iya. time high. Tapi ini berarti jadi kayak apa ya? Pembelajaran dari pengalaman harusnya. Iya, itu dulu tuh. Tapi kita kenapa pegang. netizen Indonesia masih aja komen mana prediksi lu? Kok salah? Karena mereka tuh nggak punya konsep dalam investasi, Oke. dalam trading. Mereka cuma taunya pasar saham tuh beli hari ini, besok harus naik. Ya. Ya. Ya benar. Ini kejadian di tahun sebelumnya. Oke. Waktu gua tuh sempat beli 2M ngejar dividen, habis itu diseret ke Oh bawah. iya, gue tahu. Kita ada tuh ceritanya Ada ya? nih. Nah. Ada. Tapi sebelum itu Mm, intinya waktu BRI kemarin drop, mm. gua kasih trading signal di E-Club Oke. dan gua yakinkan kepada semua, gak usah panik. Oke. Punya duit, tambah di bawah gua kasih tanggalnya dan gua bilang Nih ya. tanggal 14 buy. Malah sampai akhirnya ini sinyal kita dua-duanya di E-Club, yang satu profit 11%, yang satu profit 5%. Yes.
Dan sebelahnya lagi itu ada apa itu 300 juta? Gua dapat 300 juta. Thank you BRI, itu yang disebut Iya. dengan dividen. Ya, itu juga thank you banget BBRI, gue lumayan dapat dinner gratis kemarin. Kalau lu dapat 300 juta bisa beli mobil, kalau gue dinner doang lagi Dinner bayar gratis. BBRI. Ada beberapa klien A-Club tuh beli BRI 30M. Oh Saya nggak iya, sebut namanya. iya, Yang tahu, satu tahu. lagi beli udah hampir 50M. Iya, Masih iya. muda orangnya, tapi punya perusahaan gede banget. Iya. Perusahaan yogurt gede banget ya. iya. Gua nggak sebut merek, tapi itu salah satu yogurt favorit gua. Iya. Dan lu bayangin beli 50M tuh dividennya berapa? Wah gila sih itu. Ini dividen sekitar 3%. Iya. Jadi lu kalau misalnya dia beli 50M 3% misalnya atau 25M. Ya antara dua ini lah, gua nggak akan Iya, spesifikasi iya, lihat. Tapi iya. ini premium klien kita Iya. di A-Club. Dan coba lu katakan 50M lu kali 3% berapa? 1,5 Lumayan, M Pak, bro. 1,5 M. 1,5 M bro, dividen Dividen doang. doang itu Belum teman-teman. termasuk kalau dia tahan posisinya dan target gua 6.400 kena. Iya, tapi BBRI strateginya bagus sih. Sahamnya kan lagi turun nih. Kasih dividen. Kasih dia. dividen yang gede Kasih, sama dia. supaya nggak kabur kan orang. Benar. Nah, itu. Orang jadi seneng. Jadi di slide ini gue lagi ngomongin tentang marketnya turun, tapi gue udah dapat dividen. Iya. Berarti udah dapat 3%. Pada saat nanti capital gain yang ngasih gue sekitar 35 Double sampai langsung, 50%, iya. ya kan? Karena kan gue nggak mungkin beli di ujung-ujung banget. Betul. Average gue masih di atas gitu ya. Average gue tuh di 4.000. Oke. Berarti sekarang udah cuan dong. Tapi kemarin gua ada tuh ngeliat tuh, nanti gue juga masukin nih di PowerPoint. Ada tuh lu beli di ujung tuh. Ada. Memang nggak ujung banget sih, tapi at least di bawah. Tapi sebelum itu kita bahas dulu dong. Oke. Jadi ini klarifikasi ya teman-teman ya. 2024 tuh BBRI udah turun 41%, Pak. Kalau sampai udah 41% itu biasanya orang udah frustasi. Pasti. Saatnya lu buy. Sesimpel itu. Tapi semua berita tuh pasti satu suara nggak sih? Kayak semuanya akan menyuarakan BBRI panik, BBRI retail Kalau seperti semua berita yang besar, Heeh. media yang besar sudah seragam, BRI ini jelek semua panik, itu saatnya buy. Itu saatnya beli malah. Tuh catet Lu teman-teman. hitungin semua. Kalau semua berita udah nggak ada yang positif, Oke. di saham yang fundamentalnya nggak ada masalah, Oke. di mana saham yang net profit margin atau net interest marginnya naik secara forecast, secara Oke. bisnisnya, it's a buy. It's a buy. Oke. Tuh Lu tinggal catet tungguin. teman-teman. Ini pengalaman 18 tahun. Yes. Senior gue juga setuju sama gue tentunya. Iya. Ya kalau mereka bener-bener, karena 18 tahun, ada yang 20 tahun, tapi mereka juga nggak ngapa-ngapain tiap hari datang ke sekuritas berjudi juga nggak ada gunanya. Malah sebenarnya kita harus melawan macro thinkersnya orang nggak sih? Kayak orang-orang berpikir apa, malah harusnya kita berpikir sebaliknya, gitu ya? Iya, emang begitu. Konsepnya gitu teman-teman. Ya. Jadi jangan Jadi mudah. Warren Buffett bilang apa? Be greedy when other fear. Yes. Be setuju. fear when other greedy. Iya, Nah, iya, itu gua iya. pakai dan itu konsepnya. Oke, berarti lu bukan orang yang anti fundamental nih ya? Oh, fundamental kalau di saham itu kuncinya kalau Kuncinya misalnya. teman-teman. Jadi gua nggak bilang ya kalau misalnya ngomongin time trading itu kan elemen terakhir. Tapi kalau di saham tuh yang pertama Oke. udah harus fundamental, nggak mungkin nggak. Pasti harus fundamentalnya dulu Harus. ya. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita berani bilang dong berarti orang lain panik. Beda sama Astronaci. Nah, kasus BBRI turun dalam ini teman-teman. Ini kita mau cerita sedikit bahwa Pak Gema ini ngomong dari tadi tuh udah ada buktinya. Bahkan sejak 2020 Astronaci itu selalu bisa survive. Aku ceritain dikit ya, Pak Ya. ya. Jadi waktu itu market crash 2020. Semua orang panik nyari dukun master Gema. Sama 50% juga waktu itu kan. Dan Yes, sekarang turun 40-an lah. 54%. Ya. Itu masih ada nih videonya nih di YouTube kita nih, Mei 20 2020. Langsung aja nih klik link di atas kalau mau nonton. Nah, ini kok kondisinya beres pekat banget. Sama, Semua orang mirip. pada keluar, ya kan? Akhirnya kita bisa kasih lah analisis kita 20 Mei terbang dia ke atas. 100% tuh lihat. Yes. Lu bayangin BRI gila kan? Lu mau cari saham atau mau cari dagangan apa yang lu bisa beli 100 miliar Iya. ya. Dan profitnya bisa gede. Iya, benar. Gak Ini- salah, lu beli di kripto juga gak salah Iya. gitu. Jadi kalau banyak influencer misalnya orang-orang bilang oh saham tuh jelek di kripto aja, saham juga ada momennya dia bisa kasih 100%. Iya, dan kalau menurut gua kalau orang udah fokusnya di financial market ya memang kalau marketnya lagi ada peluang ya chip in. hajar aja. Kalau lagi nggak ada peluang ya keluar dulu Keluar, kan gitu iya. kan. Jadi Tapi- kita switch market. fakta membuktikan di 2020 itu kan kejadian baru 4 tahun yang lalu. Yes. Orang tuh pasti cepat lupa. Betul. Dia lupa apa yang terjadi bahwa ternyata waktu krisis tuh BRI ngasih 109% setelah Yes. Dump. Yes. Coba deh. Berarti Ah. yang taruh 50M tadi kalau misalnya dia tahan 4 tahun
dan itu jadi 100%, dia dapat 50 M. lagi. Nyari duit di mana, Bos? Itu Susah yang terjadi. banget. Ya kan, duduk diem tidur 50 M. Aduh, mimpi. Dan enak. itu terjadi beberapa teman-teman kita waktu gua ngobrol sama Pak Hermanto Tanoko ya, Iya, kan iya, kita iya. sering kadang ngerumpi. Teman dia ada beli saham X gitu. Dia beli 60 M, dia dapat 60 M. Wow. 1/1. Gitu. Jadi Mantap. ya gitulah. Namanya kalau lu mau kaya, Gue nih syuting gak fokus. Depan gue duit 1,5 M. taruh aja 1,5 M. Ah. Kan videografernya tahu ada CCTV ya. Pokoknya ini kalau hilang, Iya. No, yang berarti hilang no. berarti robot Tuh gitu. dia tuh dia bukan gua. Oke, ini 2020. 4 tahun yang lalu. 2022 juga kejadian, Pak. Sama. Coba BBRI kita lihat. anjlok. Gue udah lupa sih. Nah, ini waktu itu sama, Pak. Case-nya kan kayak sekarang kan. Ada gap di atas. Iya. Waktu itu di 4860. Sekarang di 64, 6350. Dan orang nggak ada yang percaya saat itu BBRI bakal nutup gap, Pak. Akhirnya kita kasih dong rekomendasi sinyal. Kalau kita tuh di klub gini, teman-teman. Turun, beli lagi. Turun, beli lagi. Tergantung sahamnya. Yes. Baru pengen ngomong asalkan sahamnya bagus. Ada saham yang memang kita DCA. Ya. Dollar cost averaging. Ya, ada yang kita DCA, ada yang kita enggak cut gitu. Ya. Tapi kalau BCA, BRI ini termasuk yang DCA. Ya, bukan, maksudku jadi ini sebagai bukti bahwa sejak 2022 aja yang namanya signal kita tuh meskipun kita lagi loss pasti kita urusin. Urusin. Bukan loss ditinggal. Nggak ada. Tuh, nggak ada yang kayak orang gitu. yang loss kemudian jadiin saham swing gitu terus Nah, di hold forever ya enggak juga gitu. dia tes scalping abis itu swing diganti. swing. Nah, itu waktu itu nih kejadian ini. Kita analisis, wah kita targetnya pokoknya gap, ngarahnya ke gap. Saat itu orang nggak ada yang percaya gap ini bakalan ditutup. Akhirnya, Tutup. ketutup semuanya. 1 Dan Desember. kalau misalnya kita udah ada bekas ya, ada beberapa jenis gap basically. Kalau udah ada bekas gap intinya, Yes. itu enaknya apa? Makin turun gue makin seneng. Yes, betul. Karena kita udah punya target pasti, it's a matter of time. Ya. Gitu. Ya, jadi ini salah satu studi kasus yang teman-teman bisa lihat. 2023 juga Ada lagi ya? kejadian waktu Oke. itu. Kita kan prediksi itu, Pak, waktu itu. Memang salah sih prediksi kita. Kita bilang bakalan naik waktu itu. Anjlok dia. Cus, turun Kita ke cut, bawah 16%. Sempat kita Kita cut loss dulu. Nih, jadi ini bukti bahwa mau saham bagus pun kalau memang potensinya lagi kurang oke saat itu kita cut. Kita cut dulu tapi kita pasti masuk lagi. Yes, Gitu. betul. Dan akhirnya di sini di bottomnya kita kasih tahu November nih, Pak. Kita tarik lagi buyback di bawah, target ke atas. Akhirnya kena semua. 28%. Itu caranya. Jadi sebenarnya satu saham ini saja kalau lu mau trade dengan benar, Iya. investing, makanya gua ngomong trade fasting. Iya. Jadi di dalam invest kita tuh mesti trade untuk Mesti trade. cari harga rata-rata. Setuju. Jadi kalau ada yang bilang trading itu yang blok tuh dia, sampein aja gitu. Benar. Kenapa? benar. Karena teman-teman kita fund manager di aset manajemen, Iya. mereka tuh invest tapi mereka trading. Tujuannya apa? Nurunin harga rata-rata Yes. dan menambah jumlah barang. Iya, betul. Karena kan kalau aset manajemen dia nggak beli dalam cuma $1 juta. Kadang kalau dana kelolaannya nambah jadi 10 juta, Dia akan tambah lagi. ya dia harus nambah. Caranya Iya, gimana? betul. Dia jual dulu, dia beli lagi di Iya. bawah. Kalau enggak gimana? Ya, pelan-pelan nih saya ngomong nih. Kalau dia dari dana kelolaan $1 juta, katakan aja angka, terus kemudian menjadi $5 juta, Iya. kan ada lebih 4. Ada lebih 4. Kalau 4 juta dia main hantam aja, dia harga rata-rata naik semua. Langsung naik semua. Dia harus dump dulu. Iya. Itu kan trading dong. Dia jual dulu, take profit dulu. Waktu harga turun, dia dengan segala cara Mulai lah cicil beli itu. dihantam ke bawah. Dia makan. Jadi Itulah trade konsepnya. fasting itu sebenarnya konsep fund manager. Jadi kalau misalnya orang keluar-keluar di YouTube merasa dirinya paling hebat, pakai candle itu orang dude, itu orang-orang yang di aset manajemen mereka juga ngelihat chart. Yes. Berarti ini nunjukin bahwa ini orang nggak punya pengalaman sebenarnya, cuma ngomong doang. doang. Cuma ngomong doang. Gua tantang keluarin duit lo sini. Iya. Iya. Selain duit nih dong, hasil Hasil track analisisnya. recordnya mana? Track Jadi recordnya? inilah omongan-omongan orang yang akhirnya bikin kacau. Yes. Padahal sebenarnya trading itu simple banget. Bener. Sebenarnya bukan simple sih, tapi kita ngerti aja konsepnya. Mungkin Ya. kalau simple ya untuk beberapa orang ada yang bilang susah, tapi kalau udah ngerti konsep, yang ngerti kliknya, itu udah enak banget. Dan gua ada setuju sama influencer ini sebenarnya. Ada orang yang memang trading berjudi. Ya, setuju. Ya. Tapi konsep gua adalah lu trading itu sebenarnya nurunin rata-rata harusnya. Karena at the end ada satu saham yang lu merit sama dia. Ya, Yuk kalau merit kan ada suka duka. ya, betul. Ini kita
kelola gitu. Oke. Turunin harga rata-ratanya, tarik panjang at the end 50%. 50%. Kelar saham ini kita cari saham yang lain lagi. Gitu. Bukan berarti kayak langsung ditahan 10 tahun, Oh, 20 tahun gitu enggak ya, jangan ya. Kan kita mesti nambah. Iya, benar. Makanya ada konsep DCA. Dollar averaging cost itu kan bukan bego-begoan turun beli itu orang namanya, ya kan? Benar. Tapi ada caranya, misalnya kita cut dulu nanti beli di bawah. Oh, Tuh, naik dulu kita teman-teman take tuh. profit dulu. Ya. Nanti hasil profitnya dibeliin lagi Oh, misalnya. denger. Jadi kalau yang lagi pada nyangkut tuh juga jangan sembarangan, tekniknya ada yang namanya teknik averaging itu. Iya, gitu. Gitu ya. Jadi itu di topik yang lain lah. Sekarang ini kan Yes. kita topiknya nunjukin bahwa ternyata dari saham banking tuh kalau lu setia juga bisa dapat miliaran. Iya, sebenarnya ini gitu. contohnya 2020-2024 nih portofolionya ini belum diupdate ya. Ini terakhir update ini 5,7 M. Iya. Portofolionya Dan Bapak itu Bos di satu verify ini. sama Yobi Kehian sama Sukor Sekuritas, jadi bukan cuma asal ngomong, Yes. ya. Nah, Nah, ini bukti-buktinya ini pokoknya kita tuh selalu pasti ada di YouTube, teman-teman. ini boleh nonton lagi di YouTube Ya. untuk belajar lebih dalam. Oh iya ya, misalnya tersadar ya. Oh kali ini waktu itu gua nggak sempat lihat. Yuk kita lihat YouTube-nya, kita lihat. Yes. Karena waktu itu ada entry live juga. Iya. Ya, silakan ditonton. Jadi kalau kita tuh pasti kasih pembelajarannya. Kalau yang rugi ngapain di share di YouTube? Kalian emang mau belajar dari orang yang rugi? Tapi kan? kan kita kadang share juga, Bang. Iya, supaya share juga. nunjukin bahwa gue bukan Superman. Benar. Nanti overconfidence lagi. Benar. Nah, kasus BBRI turun dalam sekarang ini tuh Pak, saya tuh udah nge-track nih. Emangnya bener apa BBRI turun dalam nih Pak Gema kayak langsung biarin orang? Karena kan orang pada bilang gitu tuh di YouTube. Katanya mana nih Gema, giran BBRI jebol, analisanya kabur gitu. Teman-teman, lu pasti nggak dengar baik-baik nih. Lihat ya, ini ada 4 video kita saat BBRI anjlok paling dalam. Ya, paling dalam. Ini 20 Desember. Ini saya ingat banget kita live YouTube Pak. Live YouTube kan ini. Sebelum tahun baruan kita live YouTube 20 Desember. Dan itu kita ngomong berapa? 3850. Bottomnya 3850 bos. Exactly pas di Cut 3850. bos. Tuh. Jadi Astronaci nih kalau dibilang nggak pernah update, nih gratisan 20 di Desember update. tuh lihat tuh. Ya Terus kita ngomong end of wave 5-nya di berapa? 3850. Lu lihat Iya. aslinya di berapa gitu. Iya, soalnya saya kayak kesel gitu Pak begitu baca komen. Apa ini komen-komen nih? Gue buktiin nih datanya ada. Sekarang lihat lo. Ya. Sekarang udah begini yang komen kemana? Yang komen. Ya lu yang komen bisa nggak ngomong bahwa BRI ini turun 3850 dan kejadiannya benar-benar di situ. Bottomnya berapa aslinya? Nggak apa ini yang komen nih pada ngomongnya nuhun Pak, nuhun gitu. Ya ada. Kalau ditanya bottomnya aslinya berapa ini coba kita buka ya. Kalau nggak salah 36 sekian atau Coba, gue lupa. Kita buka nih. Berapa tuh? bottomnya nih. 3.800. Oh my gosh. Ini kita live di sini 20 Desember. Sempet naik dulu, jebol ke bawah sesuai outlook kita 3.800. Selisih 50 perak dari bottomnya. Ya kan teman-teman? Jadi kita pasti akan update. Kita kan sayang sama subscribernya Astronaci. Kan market merah ingat Astronaci. Tapi keren juga gue ya selisih 50 perak. Selisih 50 perak, buset. Keren kan? Ini kalau nggak ada gue lu nggak inget kan? Nggak ingat. Nggak inget. Ngapain gue ingat-ingat? Ya teman-teman ya, udah verify bahwa market merah ingat Astronaci. Kita survive 2024 di BBRI. Dan ini Pak, ini yang terakhir gue bilang tadi sama lu, bahwa lu tuh ada bukti pembelian juga ternyata beli di bawah. Ini sebenarnya nggak boleh di share, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Berapa gue beli? Coba 3890 kita ya. lihat nih, 3890 ada. Beli Tuh. 400 juta gua. Yes, disikat lagi di bawah. Selisih Udah. sedikit sih. Bottomnya 38, gue beli 38, 3890 udah oke lah. Masih oke Nggak, lah. At least analisis gue 3850. Yes. Begitu reverse gue masuk. Betul. Itu lo mesti berani sebetulnya. Betul, betul. Rahasianya apa Pak kalau bisa 3850? Satu, wave analysis, kedua Fibonacci. Yes, dan teman-teman ini jangan Dan ketiga astrologi. astrologi. Jadi betul. ingat ya, Astronaci itu apa sih? Astrologi dan Astrologi Fibonacci. dan Jadi Fibonacci. astrologinya ngitung time itu waktu beli waktu full moon. Ya. Fibonacci-nya itu menghitung ending of wave-nya. Iya, Saya ulangin. Astronaci, astrologi dan Fibonacci. Betul. Astrologinya ngitung time-nya yaitu full moon tanggal 14 dan hitungan dari time vibration. Kemudian Fibonacci-nya menghitung end of wave 5. Itu di 3850. Target penurunannya tuh teman-teman. Begitu terjadi reversal, kalian belajar yang namanya reversal bar, masuk di situ dan saya dapat 3890. Yes, dan memang kalau yang di YouTube kan kita share ini Elliott Wave sama target harganya aja Pak. Ya. Tentu kalau misalkan kalian member dari E-Club nih kita Yang di juga E-Club share. dikasih tahu belinya kapan. Betul. Sekarang beli gitu Betul. misalnya. Nah ini sebelum kita bahas ke timingnya yang tadi saya pengen buktikan, kita kasih tahu dulu bahwa Astronaci itu kita astrologi Fibonacci, tapi di luar itu untuk pemilihan sahamnya kita ini 4D analisis. 4D, jadi Y-nya pakai makro,
Betul. What-nya fundamental, pakai valuation, business model analysis, top and down ya, top down ya. Terus kemudian baru setelah itu kalau udah yakin sahamnya, misalnya gue mau membeli Robert nih, Robert dijual gitu kan. Jual, ayo Pak, jual Pak. Kalau ini nggak bagus, secara fundamental lemaknya kebanyakan, rawan kolesterol. Nah itu Rawan udah, kolesterol. kalau udah kayak gitu, gue nggak bakal lihat teknikalnya. Betul. Tapi begitu, wah Robert nih seksi, dia sekarang rajin olahraga, Wah. dia bakalan six pack. Wah. Ya kan? Ya, jadi misalnya ya, aku mami-mami nih, tante-tante nih kan. Udah mulai dilirik tuh dari sekarang tuh kan. Jadi si Robert nih gigilo dia, gigilo. Nah, si gigilo ini gue lirik, wah ini bakal six pack. Kan saham tuh begitu. Iya. Gak bagus hari ini, yang Nggak dilihat bagus, tuh betul. nanti periode Nantinya. berikutnya. Wah, ini kalau gue lihat secara prosesnya Robert ini makin sering diet, makan yang bergizi, fitness ya kan, dia bakal six pack. Wah, gue suka. Nah begitu gue suka baru gue tungguin nih di harga berapa harga sahamnya ini bakal bagus. Begitu udah mulai kelihatan montoknya, Wow, sikat. sikat. Waduh, cakep banget Baru analoginya. setelah itu time-nya gitu ya. Yes, dan inilah ini eClub less loss less pain. Jadi kita kasih tahu bahwa di eClub itu kita udah pasti kasih analisis market yang lengkap, analisis market yang dimana itu bukan cuman tentang time-nya aja, tapi technical sampai fundamentalnya. Buktinya apa? Nih, di eClub kita update sentimen makronya tuh dulu kan kemarin itu pas lagi turun kan ransomware. Kita bilang itu makro kecilnya. Makro besarnya ini masih bagus banget untuk BBRI. Terus kita lihat suku bunganya, kemudian ini balance sama pergerakan daripada Bank BRI-nya ini sendiri. Jadi masih menarik teman-teman. Fundamentalnya juga masih bagus, kinerjanya masih positif. Ini kuncinya sih, kalau Anda mau di saham nggak bisa lari daripada ini. Gua selalu cari forecast, jadi beli beberapa research dari orang-orang gitu ya. Yang lihat forecastnya malah ya. Beli research dunia tentang banking sektor. Itu kan ada beberapa yang jual juga. Kalau untuk yang lokal biasanya kalau kalian trading bareng gua di Sukor Sekuritas, di situ ada fundamental researchnya di OBK Hyang Premier di Kelapa Gading Branch ya, itu yang kita kelola, itu juga ada researchnya. Jadi gue tinggal telepon dealer, tolong liatin dong konsensus dari dua sekuritas ini, angle-nya mereka apa, view-nya. Kadang gue mau cross check sama fundamentalnya juga gitu. Jadi ya inilah research yang kita kerjakan di eClub teman-teman, bukan research abal-abal. Iya, bukan tolol-tololan itu. Ya kan? Ini kan buktinya nih, ini yang kita share nih di eClub forecast fundamental BBRI-nya. Jadi selama NIM-nya ya, net interest margin sebenarnya atau income-nya itu terus naik, which is itu 5%, net profit-nya 2,8. Walaupun NPL ratio-nya naik, tapi kalau dia selama masih forecast-nya masih positif, kita buy gitu. Kita masih buy. Betul. Jadi ini penting untuk kita lihat sebetulnya. Yes, jadi bukan berarti kita anti fundamental, kita pakai kok. Lalu bagaimana teknikalnya? Ini kan yang kamu update ya Pak ya. Kamu kasih wave-nya lagi 7 Januari ya. Yes, sampai akhirnya timingnya muncul. Ini kan masih wave-nya nih tadi ya 7 Januari. Sampai akhirnya timingnya muncul 14 Januari 2025 full moon BBRI bottom reversal. Target terakhirnya 3.700. Yes, tuh teman-teman. Merinding nggak lo sekarang? Ini terakhir. Jadi ini yang paling sakralnya adalah, dan ini nggak mungkin gua share di YouTube. Ya. Karena member eClub harus beli paling murah. Betul. Karena kalau gua udah share di YouTube, ini beda sama Gold. Kalau Gold over the counter market, 1.000 orang beli di harga yang sama nggak apa-apa. Tapi kalau ini informasi bocor, pasti orang bubar. udah beli duluan, member eClub nggak kebagian. Makanya sorry, di 2025 timing sakral untuk saham gua nggak akan bagi di publik. ISG mungkin gua juga beberapa kali, karena kalian udah tahu lah kalau gua master time trading. Jadi gua akan lebih fokus di eClub, gua kasih dulu supaya mereka beli dulu. Yes. Lebih bottom, mereka dapatnya pasti selisih 7%. Betul. Nanti begitu kalian beli kita jual. Kita jual. Jahat. Gua hampir kurang ajar ini. Kualat ya. Gue langsung tapi konsepnya emang gitu sih. Pada dasarnya kalau misalnya di eClub mereka pada beli duluan terus naik 7-8%, member eClub ada yang jual. Itu bukan salah gua, mereka yang jual, pasti lo yang beli. Oke. Benar sih. Gitu loh. Makanya tetap stay di eClub intinya gitu. Karena kan ini pas lagi panik banget nih orang-orang kan jebol support kan. Betul. Pasti pada cut loss nih. Betul. Kita malah call bottom reversal, belilah kita. Makanya ini cara kayak dari trading tuh ya begini. Iya, yes, benar-benar. Afternya 15% naik, dan ya ini dibuktikan dengan profitnya. Tapi ini dividen nih ya. Dividennya gue juga dapat 300 juta duit gratis kalau gue bilang. Betul, dan sama dari sisi eClubnya. Ini rekomendasi sinyal kita bisa dilihat ya. Desember akhir kita kasih call beli di 41-an.
Terus kemudian di 14 Januari kita call 3870 sampai 3900. Update-nya per sekarang profit 11%, yang satunya lagi profit 5%. Arigato BRI Arigato semua. money in. Saya semua happy lah paling nggak. Jadi ini realistis. Ada kalanya kalau market lagi turun ke bawah, ya gue tahan. Ya. Ada kalanya pada saat market harus di cut loss, gue cut. Ada kalanya pada saat harus ditambah di bawah, gue bilang tambah di bawah. Market tuh dynamic, lu nggak akan bisa kayak harus A gitu, Ya. harus B, nggak bisa. Market dynamic Ya. dan kita harus adapt gitu. Ya. Banyak strategi dan itu pengalaman. Makanya kalau lu mau bergabung di dalam satu research company, research provider yang di-lead oleh gua, seorang trader yang punya 18 tahun experience dan kemudian juga gue MFTA tentunya Master Financial Technical Analysis, dan itu sangat gede banget pengaruhnya karena apa? Setiap goresan yang gue lakukan itu punya pertanggungjawaban. Yes. Gue pernah selama 4 tahun kerja di UOB Kay Hian sebagai technical analyst dan gue serve institutional juga. Jadi gue tahu paling nggak gimana sih big fund itu main gitu, fund manager. Jadi itu advantage-nya. Pada saat gue mimpin analis gue tahu gimana caranya analis itu harus kerja gitu. Dan ini akan menjadi benefit buat lu untuk dapat research yang amazing. Yes, dan teman-teman, gue yakin banget kalian sekarang udah nggak sabar buat bergabung di E-Club. Jadi gini, gue jelasin. Di E-Club itu kita punya 4 membership, Pak. Yang pertama klasik itu 1 bulan, Ruby itu 3 bulan, Gold itu 6 bulan, Platinum itu 12 bulan. Dan ada yang free. Dan ada yang free. Free betul. langsung ambil handphone kalian, cobain, download. Dan yang free-nya aja bisa langsung dapat market briefing setiap Yes. hari. Jadi Itu yang kalau saham itu jam 8.30 itu ada namanya ngomongin saham. Kalau kalian yang juga trading di Forex, trading di Gold itu jam 5.30 itu ngomongin Forex. free. Nah, Tapi gue pengen ngomongnya soal membership ya, Pak. Soalnya banyak yang bilang, wah membershipnya cuma sinyal doang. Nih teman-teman bisa dilihat. Jadi kalau kamu membershipnya di E-Club itu mulai dari daily briefingnya dapat. Kalau kamu di saham ada konsultasi portofolio one-on-one yang kita sebut sebagai solusi nyangkut plus. Plus kamu dapat report harian. Gunanya apa sih report hariannya? Kayak tadi kamu dikasih tahu BBRI kapan berhenti turunnya. Kamu dikasih tahu ini Elliott Wave BBRI udah turun sampai mana, udah boleh beli atau belum. Plus kalau kalian membership, kamu tergabung di dalam trading room. Di mana di dalam trading room kita ngobrol. Sama siapa ngobrolnya? Sama coachnya. Ada Pak Gema juga di sana, ada saya, ada tim analis lainnya. Jadi tinggal tanya, woi ini saham Pani, boleh nggak gue beli sekarang? Nanti dijawab, woi saham Pani fundamentalnya bagus gak? Woi saham ini boleh gak beli? Tinggal tanya teman-teman. iya. Jadi itu yang kita kerjakan sebagai tim research untuk serve kalian di dalam dunia trading untuk jadi trader yang lebih profitable lagi. Luar biasa. Dan sekarang gue pengen info untuk yang terakhir kalinya, kita lagi ada promo Imlek, Imlek. Pak. Imlek Gongsi Facai teman-teman. Jadi kita lagi ada promo Imlek. Ini buat kalian yang join di Platinum Membership, kita dapat diskon dari 18 juta jadi 15 juta. Plus mau kalian joinnya di membership yang futures, mau kalian join di membership yang stocks, kita kasih gratis 6 bulan crypto membership. Luar biasa. Jadi kalian dapat juga nanti rekomendasi plus report-report tentang Bitcoin. Kenapa? Karena kita sadar semua pasti trading Bitcoin. Pasti trading Bitcoin. Jadi sebagai additionalnya gitu Yes, ya. sebagai So, additionalnya. Jadi tahun 2025 baru awal, let's make money together bersama E-Club. Yes. Buat yang kemarin nurut beli BRI, arigato money in. Arigato money Dan in. gue masih hold, tentunya akan ada update-update lagi. Betul. Kita nggak tahu apakah nanti akan turun, harusnya masih akan ada koreksi lagi, ada kesempatan untuk masuk lagi. Tapi yang jelas kalau kita tahan yang lama, ini duit akan bertambah. Jadi nanti akan ada 4 di sini. Gue yang ngeri nih jagain studionya Gua nih. taruh 1,6 M dulu di sini. Gue yang ngeri Iya. jagain studionya. Oke, teman-teman, kita rasa kita udah cukup dan thank you so much udah nontonin kita sampai sekarang ini. Dan yang paling penting kita tunggu kalian di E-Club Super App. Salam time trading guys. Salam time Enjoy trading. BRI. Yes.